Baik, ketemu lagi di video saya di blog 64 Blog. Hari ini atau saat ini saya akan berbicara tentang kewirausahaan, ilmu kewirausahaan dan kewirausahaan agribisnis. Apa saja? Ayo kita. Baik, kalau kita berbicara tentang wirausahawan, kalau di video pertama saya sudah berbicara tentang bahwa wirausahaan itu berani berdiri sendiri dan segala macamnya, maka hari ini saya berbicara wirausahawan itu tidak sekedar berani berdiri sendiri. Jadi seorang wirausahawan tidak sekedar berani berdiri sendiri untuk mengatasi persoalan hidup, tetapi juga mampu melihat dan menciptakan peluang, berani memanfaatkan peluang, dan mengelola peluang tersebut secara efektif dan efisien. Dengan satu syarat yang harus dipenuhi adalah dengan mengembangkan gagasan baru. Gagasan baru yang sudah saya bahas dalam video tentang kreatif dan inovatif. Jadi, apa benang merah dari bahasan pertama saya tentang wirausahawan? Wirausahawan adalah tidak sekedar berani berdiri sendiri, tapi mampu melihat dan menciptakan peluang, berani memanfaatkan dan mengelola peluang yang ada secara efisien, efektif dengan kreatif dan inovatif. Itulah wirausaha. Nah, wirausahawan itu atau kewirausahawan itu adalah sebuah ilmu. Kenapa apa ciri-ciri ilmu dalam filsafat atau dalam pengantar ilmu pertanian? Teman-teman pasti sudah belajar banyak. Apa itu ilmu? Apa karakteristik? Apa ciri-ciri ilmu? Karena kewirausahaan adalah dipandang sebagai sebuah ilmu, maka kewirausahaan itu dapat dipelajari. Sehingga dapat kita bahas di video kali ini, ilmu kewirausahaan adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup guna mendapat peluang dengan berbagai risiko dan mampu memperhitungkan risikonya. Makanya, sejak video pertama, kita sudah membahas wirausahawan tidak hanya disematkan pada orang-orang yang memiliki perusahaan atau berusaha atau pengusaha, tetapi juga kepada mereka-mereka di dalam profesi lain, termasuk pegawai negeri, karyawan swasta, mahasiswa, dan juga dosen. Karena apa? Karena dalam ilmu kewirausahaan, itu yang dapat dipelajari adalah tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan. Bukan sekedar membangun perusahaan yang kalau dalam bahasa yang sederhana berbisnis, berusaha. Tetapi tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan. Apakah dia seorang wirausahawan atau tidak? Tergantung dari kemampuan dan perilaku mereka dalam menghadapi tantangan dan mendapatkan peluang dan bagaimana mengelola peluang dengan memperhitungkan risiko itu. Kewirausahaan itu adalah hasil dari satu disiplin. Proses sistematis menerapkan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan
peluang pasar. Jadi kewirausahaan ini adalah sebuah hasil dari suatu disiplin proses sistematis menerapkan kreativitas dan inovasi. Karena di sini sudah dijelaskan bahwa sudah kita bahas bahwa kewirausahaan adalah hasil, maka ketika kita berbicara kewirausahawan, kita tidak berbicara dalam satu titik, tapi kita berbicara dalam rangkaian proses panjang seseorang dalam menghadapi setiap tantangan dan berpikir secara kreatif menyelesaikan menghadapi tantangan dan melakukannya dengan inovatif dalam menyelesaikan tantangan itu. Itulah kewirausahaan. Oleh karena itu, setiap jiwa, setiap orang harus memiliki sifat atau jiwa kewirausahaan yang dapat dipelajari karena dia kita katakan sebagai sebuah ilmu. Nah, sekarang coba kita lihat lagi sifat-sifat atau jiwa apa saja yang harus dimiliki. Yang pertama adalah seorang wirausahawan adalah memiliki jiwa instrumental atau jiwa yang mampu memanfaatkan yang ada di dalam lingkungannya. Jadi selalu berpikir kreatif memanfaatkan apa yang ada di dalam lingkungan. Jadi tidak pernah mengeluh karena tidak ada A, maka saya tidak melakukan itu. Itu bukan bukan sifat seorang wirausahawan. Jadi kita, saya dan teman-teman harus selalu melatih sifat instrumental itu kalau kita mau menjadi seorang wirausahawan. Ingat, wirausahawan jangan sampai ada persepsi, oh saya mau jadi pegawai saja, saya tidak mau jadi wirausahawan. Pegawai pun harus memiliki jiwa kewirausahaan karena harus memiliki sifat instrumental. Yang kedua, sifat atau jiwa kewirausahaan itu adalah sifat yang prestatif. Apa itu sifat prestatif? Sifat-sifat yang ada di dalam diri yang selalu tampil lebih baik dari yang sebelumnya. Ingat, garis bawahi, tampil lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau hari ini kemampuannya segini, ya besok ya naik segini. Nah, itu. Bukan tampil lebih baik dari orang lain, tetapi tampil lebih baik dari hari kemarin, dari sebelumnya. Itu namanya prestatif. Oke. Yang ketiga, seorang wirausahawan harus memiliki sifat yang luas bergaul. Aktif bergaul, membangun jaringan, relasi, dan cepat menyesuaikan diri dalam pergaulan. Seorang wirausahawan tidak bisa berbicara, oh saya ini bukan lingkungan saya. Nggak bisa. Jadi selalu dapat menyesuaikan diri. Kalau ceritanya dengan tukang parkir, maka ceritanya tentang bagaimana memindahkan motor dan segala macam. Tetapi kalau seorang wirausahawan ketemu seorang politisi, dia harus bisa menyesuaikan diri bagaimana berbicara tentang hal-hal yang berbau politik. Itulah seorang sifat jiwa kewirausahaan. Luas bergaul dan mampu menyesuaikan diri dalam pergaulan. Jadi kalau kalian lihat, kita amati di lingkungan kita, orang-orang yang memiliki pergaulan yang luas, dia tidak akan pernah mentereng di lingkungan apapun. Kalau di masyarakat kelas menengah, dia akan kelihatan seperti orang kelas menengah. Kalau dia di kalangan kelas atas, dia akan menjadi orang seperti kelas atas. Begitu juga kalau dia bergaul dengan masyarakat mungkin menengah ke bawah. Itulah wirausahawan. Dia duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.
Sifat yang keempat itu adalah sifat pengambil risiko. Wirausahawan berani mengambil risiko. Karena sifat berani mengambil risiko ini juga bagian dari sifat kepemimpinan, leadership. Jadi pengambil risiko dengan catatan mampu memperhitungkan segala tindakan dengan cermat. Kalau kita sudah belajar tentang evaluasi proyek, perencanaan proyek, itulah hal-hal matematis seperti itu juga bagian dari bagaimana kita memperhitungkan segala tindakan dengan cermat dalam memperhitungkan risiko itu. Risiko kita ambil tentu dengan perhitungan bahwa risiko itu bisa kita kelola dengan baik. Sifat yang kelima adalah swakendali, mengacu pada kekuatan dan kelemahan. Apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, kita petakan betul sehingga kita bisa mengambil segala sesuatu risiko yang ada di depan kita berbasis pada kemampuan yang kita miliki. Oke. Nah, jadi kalau ada risiko, ada peluang selalu berhimpitan dengan risiko. Seperti itu. Semakin tinggi risiko, maka biasanya peluang untuk profit atau keuntungan yang lebih besar biasanya akan lebih tinggi. Sifat yang keenam adalah kerja keras, tidak mudah menyerah, selalu terlibat dalam situasi kerja. Ini yang harus kalian atau kita pegang bersama. Banyak di antara kita kalau bisa tidak kerja, kenapa harus kerja? Seorang wirausahawan tidak bisa begitu. Seorang wirausahawan harus selalu melibatkan diri dalam situasi kerja, mengambil bagian dalam situasi kerja. Sifat yang ketujuh, keyakinan diri, percaya pada kemampuan diri. Saya pikir sudah sangat jelas bagaimana kita sudah mengetahui kelemahan dan kelebihan kita dan kita percaya pada kemampuan kita. Inovatif sudah saya diskusikan pada video terpisah, kreatif juga sudah saya diskusikan pada video terpisah, dan yang terakhir adalah leadership, kepemimpinan. Apa typical leadership? Kepemimpinan itu selalu berbicara tentang berusaha mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi di sini berada pada tataran pemahaman bagaimana kita selalu menyampaikan gagasan-gagasan untuk mempengaruhi pemikiran orang yang tentunya untuk kebaikan bersama. Seperti itu. Jadi ide-ide kreatif dan inovatif itu disampaikan untuk mempengaruhi orang. Itulah jiwa kepemimpinan. Pemimpin mampu menggerakkan orang tanpa pernah merasa orang itu terpekerjakan atau termanfaatkan. Disitulah seni menjadi pemimpin. Bagaimana kita bisa memindahkan batu dengan menggerakkan masyarakat tanpa masyarakat itu pernah merasa bahwa itu dia diperintah. Tetapi bagaimana kita mempengaruhi mereka bahwa itu adalah bagian dari kerja bersama dan masyarakat bisa memindahkan itu dan itu menjadi kewajiban mereka. Disitulah seni bagaimana kepemimpinan bisa mempengaruhi orang lain. Dalam kesuksesan atau dalam membangun mimpi jiwa kewirausahaan ini, saya menyampaikan 10D ya. Yang pertama adalah dream, mimpi. Saya pernah membaca bahwa kenapa apa perbedaan negara maju dan negara berkembang? Kenapa dia bisa menjadi negara maju dan mereka bisa menjadi negara berkembang? Perbedaannya adalah di mimpi. Bahwa masyarakat negara maju itu memiliki mimpi terhadap negaranya, mimpi terhadap masa depannya. Maka mimpi Anda itu akan menentukan kemana Anda melangkah.
Yang berikutnya adalah ketegasan, bagaimana tegas dalam bersikap. Yang ketiga adalah pelaku, libatkanlah diri kita dalam segala sesuatu menjadi pelaku di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah ketetapan hati, tetapkan hati, putuskan. Yang kelima adalah dedikasi. Dedikasi itu menyangkut dengan hal-hal yang membangun brand terhadap diri kita, totalitas terhadap pengorbanan terhadap hal-hal di lingkungan kita. Itulah dedikasi. Berikutnya adalah kesetiaan. Devotion, kesetiaan. Kemudian detail, ya, terperinci. Ada juga nasib berpengaruh di situ. Uang juga berpengaruh karena semua harus dimodali. Dan distribusi, bahwa kita juga harus menjadi bagian dari rantai distribusi. Seperti itu. Jadi ada 10D, mimpi, ketegasan, pelaku, ketetapan hati, dedikasi, kesetiaan, terperinci, nasib, uang, dan distribusi. Hampir semua agama mengajarkan bagaimana umatnya itu mendistribusikan penghasilannya. Tidak saja, dan bagaimana dia diajarkan menyantuni anak cacat, kaum duhapa, segala macam. Nah, disitulah peran di break yang terakhir. Baik, bahasan kita yang terakhir dalam kewirausahaan agribisnis, dalam video ini adalah kewirausahaan agribisnis. Kewirausahaan agribisnis, kita sudah paham, berdiskusi tentang kewirausahaan dari video awal sampai video yang ketiga ini. Konsep kewirausahaan agribisnis adalah petani peternak dalam pandangan agribisnis bukanlah buruh tani tetapi pengusaha wirausaha. Ketika seseorang itu memiliki lahan, ketika seseorang itu mengelola lahannya sendiri, apakah itu memelihara ayam, maka dia adalah seorang wirausahawan. Nah, kewirausahaan agribisnis berbicara tentang bagaimana mereka mampu membangun dirinya sendiri, mengelola usaha taninya, menjadi manajer dalam usaha taninya. Maka mereka adalah wirausahawan agribisnis. Wirausahaan agribisnis juga adalah mereka yang kreatif dan inovatif, mengembangkan usaha taninya menjadi usaha agribisnis. Usaha taninya menjadi usaha agribisnis. Usaha tani, dia adalah bagaimana mengusahakan lahan pertanian untuk berbudidaya secara bagus. Tapi kalau usaha agribisnis, dia adalah bagaimana membudidayakan secara bagus yang berorientasi pada bisnis. Bedanya di situ. Ini adalah paradigma dan mungkin bisa dijelaskan dalam mata kuliah bagaimana memandang usaha tani dan agribisnis. Nah, dalam kewirausahaan agribisnis adalah bagaimana kita menerapkan sifat atau jiwa kewirausahaan dalam agribisnis. Bagaimana jiwa-jiwa agribisnis tadi yang leadership segala macam diterapkan dalam bidang agribisnis. Inovatif, kreatif, inovatif itu adalah bagian dari sifat kewirausahaan yang harus diterapkan dalam agribisnis. Jadi pelaku agribisnis yang menjalankan usaha agribisnis baik secara sendiri maupun bermitra dengan yang lain. Itulah yang harus dikembangkan. Percaya diri, pengambil risiko, dan segala macam, luas dan segala macam sudah kita jelaskan. Sifat-sifat yang pada bahasan sebelum ini, sebelum kewirausahaan agribisnis, itulah yang diterapkan dalam agribisnis. Sesimpel itu. Itulah kewirausahaan agribisnis. Jadi, apakah kita mau menjadi wirausahawan agribisnis? Silakan teman-teman bisa menjawab sendiri bagaimana kita sebaiknya menjadi wirausahawan
agribisnis. Demikian video saya kali ini. Sampai jumpa di video